Saya ambil contoh satu. Ketika orang melakukan kunut subuh, hadisnya baik untuk kunut subuh. Subuh terus, bukan kunut nazilah, kunut subuh. Ini Nabi yang contohkan. Ini perbuatan bid'ah. Yang mengatakan pertama kali bahwa ini perbuatan bid'ah siapa? Sahabat. Kan seorang tabi'in, yaitu anaknya sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah yaqnutuna bil fajr? Apakah mereka kunut subuh? Dikatakan oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun. Dan yang lain berkata saya lebih jelas lagi, ai bunayya bid'atun. Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Jelas bid'ah. Sekarang ada 1000 ulama mengatakan kunut subuh nggak bid'ah. Sahabat mengatakan bid'ah. Yang kita ikut siapa? Sahabat. Karena Nabi menyuruh kita mengikuti siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Jelas. Pernyataan kakek Jawas ini harus kita luruskan ya kawan-kawan ya, supaya umat Islam jangan sampai banyak lagi yang terjebak dalam pemahaman-pemahaman kekeliruan yang beliau sampaikan ini. Yang mana kakek Jawas katanya tadi kan kunut subuh itu bid'ah dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan meluruskan, tentunya bukan dengan pendapat saya sendiri, tapi kita akan mengkajinya berdasarkan ilmiah kawan-kawannya. Kita juga menggunakan referensi, tentunya referensi yang kita gunakan bukan berdasarkan dari Indonesia, tapi langsung dari Timur Tengah ya referensinya. Maksudnya referensi yang kita gunakan adalah referensi kitabnya orang-orang Timur Tengah. Tentunya bahasa kitab ini juga bahasa orang Timur Tengah. Karena sekarang orang-orang melihat kepada kakek Jawas ini yaitu karena tamatan beliau yang berasal dari Timur Tengah. Tamatan beliau maksudnya. Nah, kita di sini memang bukan lulusan Timur Tengah, namun referensi yang kita gunakan ini adalah punya orang Timur Tengah. Nanti akan kita bacakan di dalam kitab ini ada hadisnya, dan hukum di sini dikatakan sunnah, bukan bid'ah seperti yang kakek Jawas katakan. Tapi di sini sebelumnya saya ingin sampaikan, bukan berarti kunut subuh itu wajib, artinya kalau tidak pakai kunut tidak sah sembahyang. Ini yang kita permasalahkan adalah, ataupun yang jelas-jelas salah ketika kita menganggap kunut subuh itu bid'ah. Ini paham bid'ah yang sesungguhnya ketika kita membid'ahkan kunut subuh. Karena ada 4 ulama yang sudah diakui oleh ahlu sunnah wal jamaah, tentunya sudah diakui oleh ulama dunia. Di antaranya ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang keempat imam tersebut itu sangat berbeda-beda pandangan terhadap kunut subuh. Dan di dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut subuh ini hukumnya sunnah sesuai tertera dalam kitab ini guys. Tentunya nanti akan diterangkan ilat ataupun alasannya kenapa bisa hukumnya sunnah, dan ada dalilnya yaitu daripada hadis, nanti akan kita bacakan. Sebelumnya kita ingin sampaikan dulu biodata imam yang mengajarkan sembahyang subuh itu pakai kunut, yaitu Imam Syafi'i. Salah satunya Imam Syafi'i. Walaupun Imam Malik juga ada kunut subuh, tapi berbeda ya tempatnya. Yang sebelumnya kita ingin membacakan dulu terlebih dahulu biodata Imam Syafi'i ini. Siapa beliau? Apakah beliau ini sekelas kakek Jawas ini atau bagaimana? Tentunya jauh berbeda lah kawan ya. Nanti intinya terserah kawan-kawan mau ikut pendapat kakek Jawas ini mengatakan kunut subuh bid'ah, atau ikut Imam Syafi'i, bertaklid kepada Imam Syafi'i yang memang mengatakan kunut subuh ini sunnah. Karena masing-masing ada dalilnya ya, nanti kita akan sebutkan hadisnya ya.
walaupun si kakek Jawas tadi mungkin tidak menyampaikan hadisnya secara sempurna, tapi di dalam kitab ini disampaikan semua nanti kawan-kawannya. Nanti kita akan baca. Terlebih dahulu kita baca dulu biodata Imam Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i, nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Wahab bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id Abu Wajid bin Hasim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi keturunan ataupun nasab silsilah kelahiran maksudnya nasab Imam Syafi'i ini bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW, yaitu bertemu pada Abdul Manaf. Karena keturunan dari pihak ayah, artinya Nabi Muhammad dari pihak ayahnya kan kita dengar Nabi Muhammad ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi silsilah keturunan Imam Syafi'i itu dari segi nasab keturunan saja, Imam Syafi'i ini bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW melalui Abdul Manaf. Itu dari segi silsilah keturunan. Ada juga silsilah ilmu, bahwasanya dikatakan oleh para ulama silsilah keilmuan Imam Syafi'i ini juga menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, itu untuk biodata ya. Kenapa saya sampaikan biodata ini? Supaya kawan-kawan nanti bijak dalam memilih. Apakah kawan-kawan lebih memilih pendapat si kakek ini, atau memilih pendapat Imam Syafi'i yang memang sudah diakui oleh ulama ahlu sunnah dunia, kawan, yang memang sudah merumuskan kitab, tentunya kajian beliau juga secara ilmiah. Nah, sekarang akan kita bacakan tentang perkara kunut subuh tadi. Coba kita perhatikan kitabnya ya. Kalau kawan-kawan yang tidak bisa baca kitab, khususnya kebanyakan biasa yang mengikuti kakek Jawas ini, banyak kawan-kawan kita yang tidak bisa baca kitab. Coba kita perhatikan bahwasanya di sini dikatakan wa yusannu kunutu fi iktidali saniyati subuhi. Artinya disunatkan kunut pada iktidal yang kedua pada sembahyang subuh. Bacaannya bagaimana? Wa huwa, dianya kunut subuh, Allahumma hdini fiman hadait ilah. Ilah artinya sebagaimana nantinya ada dalam kitab Muharrar, disebutkan dalam kitab Tatimah, yaitu wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallid wa barikni fima atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yajidu mawalid tabarak rabbana wa ta'ala. Karena itba artinya karena ikut nabi. Mana dalilnya? Nah, ini dia dalilnya teman-teman ya. Rawahul Hakimu, telah meriwayat oleh Imam Hakim, an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah, qala, berkata ianya Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza rafa'a, apabila merafa ini artinya mengangkat, ra'sahu, akan kepalanya, daripada ruku', min ruku'i, daripada ruku'. Pada mana dia mengangkat kepalanya daripada ruku'? Fi salati subuhi, pada salat subuh. Fi rakaati saniyati, pada rakaat yang kedua. Rafa'a yadaihi, mengangkat ia akan kedua tangannya. Fayadu'u, maka berdoa ianya Rasulullah bihaja, doa dengan ini doa, Allahumma hdini, Allahumma hdini ilah artinya hingga seterusnya, sebagaimana yang telah kita bacakan doa kunut tadi, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya. Itu satu ya, riwayat daripada Imam Hakim. Kemudian wa qala sahih, artinya Imam Hakim mengatakan ini sahih hadisnya. Oke. Imam Hakim mengatakan bahwasanya hadis tentang kunut subuh ini adalah sahih.
Tapi kalau kakek Jawas tadi mengatakan hadisnya dhaif, sehingga beliau mengatakan bahwasanya kunut subuh bid'ah. Kemudian rawahul Baihaqi an Ibni Abbasi, daripada Ibnu Abbas qala, berkata ianya Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimina, mengajarkan akan kami, doa nud'i bihi, akan doa kami berdoa dengannya. Bihi artinya dengannya doa kunut subuh yang telah kita bacakan tadi. Fi kunuti, daripada kunut, min salati subuhi, daripada salat subuh. Kemudian ada juga riwayat-riwayat lain, kana sallallahu alaihi wasallam ya'nutu fi salati subuhi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'nutu, itu senantiasa ya kunut, karena yang masuk ke dalam fi'il mudhari' dalam lughat bahasa Arab itu berfaedah senantiasa. Makanya kana sallallahu alaihi wasallam ya'nutu fi salati, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut pada salat subuh. Wa fi witri laili, dan salat witir pada malam hari, bihaulai, dengannya bacaan-bacaan tadi, yaitu Allahumma hdini fiman hadait, bihaulail kalimati, artinya dengan kalimat-kalimat yang telah kita sebutkan tadi, yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Intinya tadi kan kakek Jawas mengatakan bid'ah dan hadisnya dhaif, sementara di sini hadis yang diriwayatkan daripada rawahul Hakim, artinya Imam Hakim tadi, kemudian di akhir pensyarahan dikatakan waqala sahih, bahwasanya Imam Hakim mengatakan hadis tersebut sahih. Cuman itu terserah kawan-kawan ya. Kalau ikut kakek Jawas tadi mengatakan hadisnya lemah, cuman entah hadis yang mana dimaksud, karena hadis tentang subuh ini sebenarnya banyak. Karena tadi kan kakek Jawasnya tidak mengatakan secara lengkap ya. Nah, kalau ini sudah kita bacakan secara lengkap ya, riwayatnya daripada Hakim tadi, bahwasanya dikatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan lagi matanya ya biar jelas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat ia akan kepalanya, min ruku'i, daripada ruku', fi salati subuhi, pada salat subuh, fi raqa'ati saniyati, pada rakaat yang kedua, rafa'a, niscaya mengangkat ia Nabi, yadahi, akan dua tangannya, fayadu'u bihaja doa, maka berdoa ianya Nabi dengan Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini sarama qadais, innaka tu'di alayhi yu'dalait, innahu la yajillu mawallait, tabarakta rabbana wa ta'alait, li itba, karena itba tadi kan jadi jelas kawan-kawannya. Dan tentang perkara hadis dhaif ini juga perlu kalian ketahui kawan-kawan. Hadis lemah sementara pada ulama pada sepakat semua ya, kalaupun hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadilah amal. Ulama saja yang sudah mengatakan hadis dhaif itu boleh diamalkan, tapi malah kakek Jawas tadi beliau sangat remeh ya terhadap hadis dhaif, seakan-akan beliau sangat berpegang teguh kepada hadis sahih. Dan uniknya lagi nih, yang perlu kalian garis bawahi adalah kawan-kawan ya, perlu kalian garis bawahi mutabakah hadis, tingkatan hadis yang paling sahih itu ketika bersanding Imam Bukhari dan Muslim. Misalkan ada hadis rawahul Bukhari wal Muslim, berarti
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika dua ini bersanding, maka hadis ini yang paling sahih. Tapi ketika berpisah, ada hadis riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim. Yang paling sahih itu yaitu riwayat Imam Bukhari. Sehingga kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, yaitu Sahih Bukhari, itu diakui kesahihannya nomor 1 di dunia. Yang paling menariknya, Imam Bukhari seorang perawi yang rawi hadisnya beliau yang dirawikan oleh beliau itu termasuk hadis sahih. Beliau juga bermazhab Syafi'i. Tiba-tiba datang pula kakek kita ini, kakek Jawas, mengatakan kunut subuh bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah kakek. Oh ya, perlu saya klarifikasi ya. Ketika saya memanggil kakek, wajar ya. Saya orang Indonesia ya. Saya cinta NKRI guys ya. Kalau NKRI itu kan adab tata krama kepada orang yang lebih tua, itu kan kita panggil kan misalkan bapak. Kalau udah sangat tua, lumayan tua kayak si kakek Jawas ini, kita panggil kakek Jawas. Jadi jangan kalian nanti anggap ketika saya manggil kakek itu ada unsur yang lain-lain. Tidak. Tapi karena saya orang Indonesia, jadi wajar kalau saya memanggil kakek terhadap beliau. Jadi begitu kawan-kawannya. Jadi jelas. Jadi kesimpulannya terserah kepada kawan-kawan. Mau ikut yang mana? Mau ikut si kakek Jawas ini, atau memang ikut ulama yang keilmuannya sudah diakui oleh ulama dunia. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, bila kawan-kawan ingin berkomentarnya bila lewat di beranda TikTok kawan-kawan ya, kita berkomentar di platform sebelah ya yang warna merah ya. Di situ kolom komentarnya lebih luas, kita bisa mengetik panjang menyertakan referensi dan lain sebagainya. Oke, demikian kawan-kawan, semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.